Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian kitab Hadis Sahabah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana asal mula adzan disyariatkan di dalam Islam dan kemudian sahabat yang mendapatkan mimpi adzan yang disyariatkan dalam Islam itu. Nanti kita akan bahas termasuk seputar bid'ah mengenai adzan dan sebagainya. Kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu juga untuk kita semua dan para jamaah yang hadir, juga para pemirsa yang ikut mengikuti atau menyimak kajian ini melalui Zoom dan YouTube. Aladiniha wa kulniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bacakan surat Al-Fatihah juga untuk kemudahan pembangunan masjid kita. Dan juga mohon doanya Al-Fakir untuk pembangunan asrama Banat yang insyaallah akan kita mulai, dan peletakan batu pertamanya sudah dimulai kemarin. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala diniyah wal kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Kisah Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ini adalah kisah tentang Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Abdullah bin Zaid ini seperti yang tadi kita sudah singgung adalah sahabat Nabi yang kemudian mendapatkan mimpi, ya, mimpi tentang redaksi atau teks adzan. Nanti kita akan jelaskan. Akhraj al-Hakimu, Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain telah mengeluarkan hadis an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbih, dari ibnu Abdi Rabbih, alladhi uriyan nida'a, di mana beliau telah uriyan nida'a, diberi mimpi tentang apa? An-nida' di sini maksudnya adalah adzan. Di dalam syarah yang disebutkan oleh mu'alif kitab ini disebutkan, jadi karena Abdullah ibni Zaid qatra'a fil manami man 'allamahu sighatal adhan lis salawat. Jadi Abdullah bin Zaid ini telah bermimpi, di dalam mimpinya itu ketemu dengan seseorang yang mengajarkan adzan. Jadi dalam mimpinya itu, ini riwayat yang disebutkan di sini, ya, riwayat Ibnu Majah, ya, dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Nah, di dalam riwayat Ibnu Majah itu disebutkan, jadi Abdullah bin Zaid ini di dalam mimpinya itu awalnya mau cari kentongan, gitu. Ya, dalam mimpinya itu awalnya mencari kentongan. Kemudian ditanya sama orang itu, kamu buat apa nyari kentongan, katanya. Karena begini ceritanya. Jadi sebelum Abdullah bin Zaid itu bermimpi, ketika itu sholat 5 waktu itu kan sudah diperintahkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kapan? Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj itu kapan? Dialami oleh Rasulullah setelah peristiwa Taif. Ya. Peristiwa Taif itu terjadi kapan? Setelah wafatnya Ibunda Khadijah, setelah wafatnya pamannya Rasulullah, Abu
Thalib. Nah, setelah peristiwa itu, jadi kapan mereka wafat? Mereka itu wafat tahun ke-10 kenabian. Ya, Rasulullah di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Gitu. Jadi pada tahun ke-10 kenabian, setelah peristiwa Muqatta'ah, pemboikotan yang dilakukan di Syekh Abu Thalib, maka dua orang yang menjadi pilar dakwahnya Rasulullah ini, ya, pamannya dan juga Sayyidah Khadijah ini diwafatkan oleh Allah. Setelah kedua orang yang menjadi pilar dakwahnya Nabi ini diwafatkan oleh Allah, ujian yang dialami Rasulullah itu luar biasa. Sehingga Rasulullah kemudian mencari apa yang disebut dengan nusrah, pertolongan untuk menolong dakwah. Kesana kesini mentok sampai ke Taif. Ya, sampai ke Taif mentok. Disitulah kemudian Rasulullah SAW berdoa, dan doanya ini sangat masyhur. Ya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata khilati wa hawani, ya, 'alan nasi. Ini doa Rasul. Jadi Rasulullah itu betul-betul mentok sudah. Dan Rasulullah itu nggak pernah mengeluh. Rasulullah tidak pernah mengeluh. Dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, itu dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, itu belum menyebutkan Rasulullah itu sama sekali nggak pernah ngeluh kepada manusia. Sekali-kalinya Rasulullah mengeluh itu ngeluh kepada Allah. Nah, dari mana beliau mengambil kesimpulan? Dari doanya tadi, yaitu pada saat peristiwa Taif. Nah, ketika Rasulullah SAW mengeluh seperti itu, Allah langsung menurunkan pertolongan dengan mendatangkan malaikat, ya, dan malaikat itu ketika itu minta izin pada Nabi untuk menjatuhkan gunung Ahsyabin, ya, kepada penduduk Taif supaya mereka dibinasakan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la, jangan. La'allallaha ayyab'atsa minhum may ya'buduh, kata Nabi. Semoga kelak Allah membangkitkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah balik ke Mekah. Jadi datangnya malaikat kemudian dengan pada saat yang sama, pada malam ketika Rasulullah balik ke Mekah itu, Rasulullah singgah di Nakhlah, kebun kurma. Di situ jin-jin berdatangan, berkerumun karena mendengar bacaan Rasulullah SAW yang merdu. Lalu kemudian Rasulullah singgah di Jabal Nur atau di Gua Hira sambil menatap kota Mekah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi untuk mengutus putranya, ya, yaitu Zaid bin Harisah, yang ketika itu menemani Rasulullah untuk menemui orang Quraisy, ya, bernama Mut'im bin Adi ketika itu. Nah, Mut'im bin Adi inilah yang kemudian nanti memberikan perlindungan pada Nabi sehingga Nabi bisa masuk ke kota Mekah. Setelah peristiwa itu Allah betul-betul memberikan pertolongan pada Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu salah satu poinnya itu adalah terkait dengan peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu. Ketika itu sholat 5 waktu tadi belum menghadap Ka'bah. Ya, belum menghadap Ka'bah karena kiblatnya adalah di Baitul Maqdis, gitu. Jadi kiblatnya itu di Baitul Maqdis, tapi sholat 5 waktu itu sudah diturunkan. Nah, sampai kemudian akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pada waktu itu kan masjid sudah dibangun. Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Dalam musyawarahnya Rasulullah bertanya, kita ini kalau mau sholat, gimana caranya ngumpulkan jamaah ini, gitu, ya, supaya mereka itu datang. Ada yang usul pakai kentongan, tadi itu usul pakai kentongan. Kita tabuh aja kentongan ketika mereka mau ke masjid. Ada yang usul pakai trompet, itu kan, itu sampai macam-macam usulan itu. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab punya ide, masa mau sholat kok kasar begitu kira-kira, mau sholat kok nabuh kentongan, mau sholat kok panggilannya pakai trompet, gitu. Atau ada yang bilang pakai bel seperti di gereja itu, ya. Akhirnya Umar bin Khattab itu
beliau punya ide, gini saja. Gimana kalau kita naik, ya kemudian kita kumandangkan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Itu kalimatnya. Rasulullah setuju itu. Rasulullah setuju. Jadi awalnya itu sebelum adzan, itu dalam riwayat Ibnu Hibban tadi, Ibnu Majah tadi, itu disebutkan awalnya itu adalah as-shalah, as-shalah. Sampai kemudian ditambah, ya. Seperti kalau kita mau sholat jenazah atau as-sholatu jami'ah. Nah, itu kalimat berikutnya. As-sholatu jami'ah. Nah, jadi kalau awalnya itu as-sholah saja, lalu kemudian ada tambahan as-sholatu jami'ah. Jadi itu belum ada penjelasan tentang lafadznya adzan, termasuk juga iqamat itu seperti apa, belum ada pada waktu itu. Ya. Setelah berjalan dengan cara tadi, lalu kemudian ada seorang sahabat ini yang bernama Abdullah bin Zaid tadi itu. Nah, Abdullah bin Zaid itu di dalam mimpinya, makanya tadi ada cerita tentang kentongan itu gara-gara itu. Ya, jadi di dalam mimpinya itu sampai terbawa ketemu orang nyari mau beli kentongan. Nah, itu ceritanya begitu. Terus kemudian oleh orang itu diajari, ngapain kamu? Untuk apa? Katanya untuk manggil orang ke masjid supaya mereka datang. Terus kemudian orang itu mengatakan, orang itu kemudian mengatakan, maukah kamu aku ajarkan yang lebih baik dari itu, gitu. Kata Abdullah bin Zaid, mau. Baik, kalau begitu kamu tirukan. Maka kemudian beliau diajari, ya, sebelum kamu memanggil orang, ya, untuk sholat, maka kumandangkanlah Allahu Akbar. Allahu Akbar itu, ya, sampai selesai itu. Ya, persis seperti lafadz adzan tadi. Setelah itu kemudian orang tadi pergi meninggalkan Abdullah bin Zaid. Setelah Abdullah bin Zaid bangun dari tidurnya, lalu kemudian Abdullah bin Zaid ini menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah, beliau cerita, tadi ya Rasulullah, ya, saya bermimpi ada yang mengajari redaksinya adzan itu seperti ini, gitu. Panggilan untuk sholat itu seperti ini. Kata Rasulullah, ma'ahsana, ada, alangkah bagusnya yang diajarkan ini. Kalau begitu, akhbirhu, ya, Bilal, sampaikanlah itu kepada Bilal. Akhirnya sebelum Bilal adzan, kemudian diajari redaksi tadi oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian adzan yang pertama dengan redaksi tadi dikumandangkan oleh Bilal di atas Masjid Nabawi. Setelah adzan yang pertama tadi itu dikumandangkan oleh Bilal dengan itu, Umar bin Khattab kaget. Ya, loh, ini kan redaksi yang aku dapatkan juga dalam mimpiku. Nah, gitu. Jadi ternyata yang bermimpi seperti itu bukan hanya Abdullah bin Zaid, tetapi ada sahabat yang lain yang diberi mimpi yang sama, dan itu adalah Umar ibnul Khattab. Nah, ini ceritanya. Itu riwayat yang disebutkan dalam hadis. Nah, karena itu di sini disebutkan, ya, disebutkan. Jadi man 'allamahu siqatal adzan lis salawat. Jadi Abdullah bin Zaid itu bermimpi ketemu dengan orang yang mengajarkan redaksi adzan, ya, untuk salat tadi. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, maka kemudian beliau menyampaikan itu kepada Rasulullah. Fa amara Nabi Bilalan ayyadina bima ra'a Abdullah ibnu Zaid. Maka kemudian Nabi memerintahkan pada Bilal untuk adzan dengan apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya tadi. Nah, wa fi dzalika qala Abdullah bin Zaid abyatan. Nah, jadi karena saking senengnya Abdullah bin Zaid itu, maka kemudian ini kebiasaan orang Arab. Jadi kalau mengungkapkan perasaannya biasanya dengan syair, ya, dengan puisi, itu kebiasaannya orang Arab. Akhirnya beliau menyatakan syairnya, Ahmadullah dal jalali wa dal ikrami hamdan alal adani katsira. Aku memuji kepada Allah dal jalali, dat yang memiliki keagungan dan kemuliaan,
hamdan alal adani katsira. Pujian yang sebanyak-banyaknya karena mendapatkan mimpi tentang adzan tadi. Nah, ini ungkapan yang beliau sampaikan. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini gambaran ya tentang bagaimana riwayat yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid tadi. Kemudian apa yang beliau lakukan? Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Zaid ini datang menemui Rasulullah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ha'iti hada sadaqatun. Ya, ha'iti hada sadaqah. Ini kan babnya cerita tentang sedekah sebenarnya, tapi dalam riwayat tadi disebutkan karena yang diriwayatkan ini adalah tentang Abdullah bin Zaid, di mana Abdullah bin Zaid itu beliau adalah orang yang mendapatkan mimpi tentang adzan tadi. Ini. Kemudian di sini disebutkan, ya Rasulullah, ha'iti hada sadaqah. Jadi ha'it itu, jadi beliau punya sebidang tanah, ya kebun begitu, yang ada pagarnya, lalu kemudian beliau mengatakan, kebunku ini yang ada pagarnya ini sedekah katanya. Ini aku sedekahkan. Wa ilallahi wa rasulihi. Jadi ini untuk ya Allah dan Rasulnya. Faja'a abawahu, kemudian kedua orang tuanya datang. Faqala, ya Rasulullah. Kata orang tuanya ini, kata orang tua Abdullah bin Zaid ini, ya Rasulullah, kana kiwa ma'aisyina. Kebun itu menjadi tulang punggung untuk kehidupan kami. Kalau itu disedekahkan, kami makan apa? Itu. Kami kan itu tulang punggung gitu untuk menjadi sumber penghasilan kami. Kalau itu disedekahkan terus kami makan apa? Kira-kira begitu. Faraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihima. Nah, ini Rasulullah itu kalau ada orang sedekah, ini kan anaknya yang sedekah, bapaknya tahu, ini dalam pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan. Jadi bapaknya tahu, lalu kemudian sampaikan pada Nabi, ya Rasulullah, ini itu jadi tulang punggung kami untuk makan, untuk ma'isyah kami. Kalau ini disedekahkan nanti kami pakai apa? Dikembalikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pahami ya. Nah, ini penting juga. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, innamas shadaqatu an dhahrin ghina. Sedekah itu hanya dilakukan an dhahrin ghina, maksudnya oleh orang yang sudah enggak butuh. Gitu. Jadi kalau kita itu punya kelebihan, itu namanya ghina, punya kelebihan. Kita sudah kebutuhan dasar kita itu sudah kita penuhi, kemudian kita punya kelebihan, itu namanya ghina. Berarti kita punya kelebihan. Itu yang kita sedekahkan. Itu aturannya, itu syariatnya. Ketika kita masih membutuhkan sesuatu, maka penuhi dulu kebutuhan kita. Ya. Nah, kalau ada kelebihan, silahkan kelebihannya itu yang disedekahkan. Itu yang diperintahkan Nabi. Maka Rasulullah mengatakan apa? Innamas shadaqatu an dhahrin ghina. Sedekah itu diperintahkan untuk orang yang punya kelebihan. Itu filosofinya. Oleh karena itu ketika sahabat tadi, Abdullah bin Zaid tadi itu menyedekahkan kebunnya, lalu kemudian orang tuanya datang pada Rasulullah seperti itu, berarti apa? Filosofinya tadi itu belum kena. Maunya baik, tapi karena sedekah itu andarin ghina, maka kemudian Rasulullah memahami ini, dikembalikan oleh Nabi. Dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah dikembalikan, di sini disebutkan faraddahu Rasulullah SAW ilaihima. Kebun tadi itu kemudian dikembalikan pada kedua orang tuanya. Summa mata. Setelah itu kedua orang tuanya meninggal. Fawarithahuma ibnuhuma ba'du. Setelah itu, ya, kedua orang tuanya tadi, artinya apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya tadi itu kemudian diwarisi oleh anaknya, ya. Anak dari kedua orang tuanya tadi. Nah, dan ini adalah Abdullah bin Zaid. Jadi ketika itu jatuh ke tangan Abdullah bin Zaid, ya berarti kembali lagi hukumnya kepada beliau. Ketika beliau mau mensedekahkan itu hak beliau. Gitu. Tapi ketika orang tuanya merasa bahwa kami masih membutuhkan, ya nggak apa-apa. Ya, itu juga haknya. Nah ini. Nah oleh karena itu ada kalanya begini. Ini nanti dibahas di dalam fikih ya. Orang wakaf itu kadang-kadang yang diwakafkan itu jadi begini,
misalnya ya, kita punya kebun gitu. Kita mengatakan, saya tidak wakafkan kebun ini secara permanen, tapi saya wakafkan sekian waktu gitu. Jadi maksudnya kalau di kampung-kampung itu akan ada istilahnya apa namanya, menggadaikan lahan, nah gitu kan. Lahannya itu digadaikan karena dia punya hutang selama sekian tahun gitu untuk membayar hutang tadi. Dalam konteks wakaf, ada fuqaha yang membolehkan. Ya, jadi wakaf, jadi misalnya orang itu punya aset, tapi dia tidak ingin nanti, kalau diwakafkan kan berarti sudah total, ya kan? Nah dia tidak ingin, karena mungkin satu dan lain hal, kemudian dia berpikir, udahlah, ini saya wakafkan selama sekian tahun saja. Boleh nggak begitu? Boleh. Nah ini, jadi Masya Allah, ya ada pilihan seperti itu, silahkan. Kalau misalnya kita mau model wakaf seperti itu tadi, misalnya ini kita sedang membangun masjid, ya kan? Kira-kira berapa lama ini kita butuh? Udah, saya wakafkan misalnya aset saya ini selama sekian tahun untuk bangun masjid. Jadi sewanya atau pemanfaatannya semuanya masuk ke situ, boleh. Kalau misalnya kita tidak punya aset yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Itu ada solusi, ya, yang diberikan oleh para fuqaha seperti itu. Nah jadi makanya ini pentingnya kita menguasai wawasan fikih yang luas itu supaya banyak terobosan-terobosan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kepada soal adzan tadi ya, kembali pada soal adzan tadi. Jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari dalam hal ini. Pertama, dalam kasus Abdullah bin Zaid tadi, meskipun riwayat ini tidak terkait secara langsung antara peristiwa adzan dengan peristiwa sedekahnya itu, tetapi ada benang merah. Apa benang merahnya? Sahabat Nabi itu kalau mereka mendapatkan nikmat, itu mereka bersedekah. Nah ini. Jadi sahabat Nabi itu kalau mereka dapat nikmat, itu mereka sedekah. Sahabat tadi itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Karena beliau menjadi wasilah adzan, karena informasi yang beliau sampaikan tadi itu, lalu kemudian pahalanya kan ngalir kan kepada beliau tadi, karena kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Saking senangnya itu, maka kemudian beliau bersedekah. Nah ini ada benang merahnya. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain kalau kita perhatikan, itu juga begitu cara mereka. Makanya sebagian ulama, termasuk diantaranya yang kemudian dipakai oleh Syekh Yusuf Qaradawi di dalam kitab fikih zakatnya itu, tentang zakat profesi, itu diantaranya riwayat-riwayat seperti ini. Di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu, ya, Ibnu Abbas itu sahabat, ya, muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sahabat, ya. Sayyidina Ali itu punya kebiasaan, beliau itu kalau mendapatkan hadiah, mendapatkan nikmat gitu, itu beliau enggak langsung diambil semua, beliau akan potong dulu untuk sedekah. Nah gitu. Itu kebiasaan Sayyidina Ali. Inilah yang kemudian dipakai dasar, ya, ini yang pakai dasar oleh beliau, bahwa di dalam gaji, di dalam penghasilan itu ada namanya zakat profesi. Itu dari situ sebenarnya. Meskipun kita boleh berbeda pendapat, ya. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya adalah merupakan ijtihad sahabat, atau yang disebut dengan madhab sahabat gitu. Nah di dalam konteks usul fikih, madhab sahabat itu hanya dipakai oleh madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab misalnya Hanafi dan Maliki itu tidak pakai madhab sahabat sebagai dalil. Ijtihad sahabat sebagai dalil tidak dipakai, ya. Jadi kalau madhab Hambali selain ijma' sahabat itu mereka menggunakan madhab sahabat. Jadi ada bedanya antara ijma' sahabat dengan madhab sahabat, itu beda. Jadi kalau ijma' itu sahabat sepakat, tapi kalau madhab sahabat itu berarti ijtihad satu, dua orang sahabat. Nah ini yang dipakai dasar. Nah kembali kepada konteks tadi, berarti apa? Ketika mereka mendapatkan nikmat, maka kemudian apa yang mereka dapatkan tadi mereka sedekahi, ya, mereka sedekahi. Nah itu kebiasaan mereka. Gitu. Nah jadi kalau tadi
Abdullah bin Zaid itu kemudian karena merasa senang kemudian dia sedekah, ya itu memang kebiasaan mereka, kebiasaan para sahabat. Nah, ini satu. Yang kedua, ini pelajaran yang kita ambil, ini Al-Fakir bawakan kitab tulisannya Al-Allamah Al-Mutafannin ya, Al-Muhaddis Al-Mutafannin Sayyidi Asy-Syarif Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Ya. Jadi beliau lebih kenal dengan nama Al-Ghumari ya. Beliau sebagai ahli hadis, beliau sudah wafat dan kitab karya-karya beliau itu dikumpulkan di dalam mausu'ah. Jadi ada semacam ensiklopedia begitu, ada sekian puluh jilid ya. Kitab beliau ini yang Al-Fakir bawa juz yang ke-10. Di dalam juz yang ke-10 Al-Ghumari itu membantah ya, termasuk kritik beliau terhadap Syekh Nasiruddin Albani. Ya, Syekh Nasiruddin Albani, kita tahu Syekh Nasiruddin Albani ini ya yang diakui sebagai ahli hadis karena karya-karyanya beliau di bidang hadis. Nah, dalam buku ini itu beliau menjelaskan tentang bid'ah. Tentang apa? Bid'ah. Termasuk diantaranya riwayat tentang adzan tadi. Gitu. Jadi orang sering mengatakan begini, apa yang tidak diajarkan, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu jangan dikerjakan karena itu bid'ah. Gitu. Nah, hadis tentang ya man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amal yang amal itu tidak menepati atau mengikuti tuntunan kami maka itu adalah bid'ah. Ini memang tafsirannya banyak sekali. Tafsirannya banyak sekali. Nah, karena itu kita ketika membahas hadis ini kita harus punya banyak bacaan. Jadi supaya kita tidak terpaku pada satu pandangan. Jadi supaya kita paham apa argumentasi orang lain ketika membahas soal bid'ah dan sunnah. Nah, Al-Fakir ingin sampaikan begini. Jadi di antara yang kemudian tidak diajarkan oleh Nabi, termasuk tadi kan mimpinya sahabat kan itu. Adzan itu kan mimpinya sahabat, bukan mimpinya Nabi. Kemudian mimpi itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun nanti dalam teori hadis itu masuk dalam kategori sunnah takririyah. Nah, ini ya, masuk dalam kategori sunnah takririyah. Artinya itu bukan perbuatan Nabi, itu mimpinya sahabat, itu perbuatannya sahabat tadi, tapi kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini. Nah, dari situ kemudian ulama usul itu merumuskan kaidah. Ya, ulama usul fikih maksudnya merumuskan kaidah. Jadi tidak bisa kita katakan semua perkara yang tidak berasal dari Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi itu nggak boleh. Ya kan? Nah, contohnya tadi, ini kan tidak berasal dari Nabi. Tapi kemudian disampaikan oleh para sahabat itu, ya termasuk Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab tadi, dan kemudian akhirnya dibenarkan Nabi. Ada peristiwa lain, termasuk diantaranya, kalau adzan tadi kan teksnya cuma, jadi Allahu Akbar, ya asyhadu an la ilaha illallah diulang 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulang 2 kali, ya hayyalas shalah, ya hayyalal falah, ya sama diulang, kemudian Allahu Akbar kan itu. Terus bagaimana dengan adzan subuh? As-salatu khairum minan naum. Itu enggak ada dalam mimpi tadi. Di dalam mimpi tadi enggak ada. Nah, di dalam kitabnya Al-Allamah Al-Ghumari itu diceritakan riwayat tentang as-salatu khairum minan naum yang tidak ada dalam riwayat tadi. Nah, itu loh. Ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW ada sahabat, dan uniknya sahabat kan pada waktu itu belum ada pengeras suara. Jadi setelah adzan itu, ya, ada yang keliling subuh itu, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Gitu. Ya kan? Nah, itu apa namanya dalam riwayat yang beliau kutip di dalam kitab ini. Sehingga kalau kita baca penjelasan yang beliau sampaikan, ini adalah contoh gitu. Contoh bagaimana Rasulullah itu membenarkan tindakan sahabat. Ya, itu kan di luar mimpi kan? Di luar mimpi yang pertama tadi. Ini tambahan, ya.
dan dilakukan oleh sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Makanya kemudian setelah khayalal falah, khayal salah halal falah, kemudian ada as-salatu khairum minan naum. Ya, dulu waktu ada Ar-Rub'ul Arabi kalau tidak salah ya, di Mesir itu malah ada tambahan apa gitu kan, selain as-salatu khairum minan naum itu dari riwayat tadi sebenarnya, dari riwayat tadi. Jadi karena dulu zaman sahabat itu ketika setelah mendapatkan riwayat yang pertama, kemudian ada yang mempraktekkan yang kedua tadi. Nah, kemudian dua-duanya akhirnya dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kemudian beliau menjelaskan, Syekh Al-Ghumari menjelaskan. Jadi perspektif tentang bid'ah dan sunnah itu tidak boleh kita persempit dengan kaidah begini. Pokoknya apa saja yang Nabi nggak pernah melakukan itu bid'ah. Nanti dulu, ya. Jadi nggak boleh mengatakan pokoknya apa saja yang Nabi nggak pernah lakukan itu mesti bid'ah. Nanti dulu, ya. Ini termasuk hal-hal yang kemudian, misalnya ini kan kita kadang-kadang sering ya dalam masyarakat itu soal ilmu nanti, itu soal ilmu. Sempit dan luasnya ilmu itu berpengaruh terhadap sikap kita. Ya, sempit dan luasnya ilmu itu berpengaruh terhadap sikap kita. Karena ilmu itu apa? Ilmu itu asupan kepala kita, otak kita. Semakin luas ilmunya, kita punya asupan yang banyak gitu, sehingga kita tahu ini itu macam-macam. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu ini sekedar saran saja. Bagus sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya di masjid ini ada kajian kitab fikih itu, kitab Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd itu bagus sekali. Kitab ini sebenarnya jadi muqarrar dulu ya di Libya. Karena kitab ini membahas tentang perbandingan madhab. Kitabnya sebenarnya kalau bicara perbandingan madhab sebenarnya nggak terlalu tebal kalau untuk ukuran itu. Tapi bagusnya di dalam kitab itu bukan hanya bicara soal dalil, tapi kemudian bagaimana ikhtilaf ulama dari dalil itu. Kenapa kok dalilnya begini, ulama ini kesimpulannya begini? Kenapa ulama ini kesimpulannya begini? Itu bagusnya kitab itu. Sehingga ketika orang itu bicara soal fikih, dia itu tahu muaranya. Kadang-kadang hadisnya sama, tapi perspektif mereka memahami hadis itu bisa berbeda. Kok bisa berbeda? Karena alatnya berbeda. Coba Bapak Ibu sekalian ya, di kalangan ahli nahwu itu adalah ahli bahasa untuk membaca teks bahasa Arab. Itu saja ada madhab, gitu, ya. Ulama ahli tafsir ketika membaca teks Al-Quran, menjelaskan teks Al-Quran, mengutip pendapatnya Al-Mubarrid dengan pendapatnya Imam Syibawayh, itu bisa berbeda. Sama-sama ahli nahwunya. Al-Mubarrid dengan Syibawayh, ini sama-sama ahli nahwunya. Ini bisa berbeda. Karena ahli yang dikutip berbeda, ilmu alatnya, berbeda kesimpulannya, maka kesimpulan yang dibangun oleh mufassir tadi juga bisa berbeda. Gitu loh. Nah, kita ini yang awam karena bacaannya kurang tadi, kemudian ketika yang kita asup itu cuma satu saja, seolah-olah hanya aja itu gitu. Itu masalahnya. Padahal di balik itu ada banyak referensi dan masing-masing punya argumen. Nah, ini penting ya. Jadi supaya begini, kita ini kan di masyarakat pengen bersatu gitu. Umat ini bagaimana supaya guyup gitu. Jadi supaya kita ini kompak gitu. Apalagi satu masjid, ya kan? Nah, berarti apa? Kajian fikihnya. Gitu. Kajian fikihnya. Nah, ini makanya ada di satu masjid di komplek ini minta Al-Fakir itu membahas perbandingan madhab. Jadi kadang-kadang jadi ahli fikih, kadang-kadang jadi ya, itu ada yang minta perbandingan madhab. Ya, gara-gara begini nih di masyarakat ini. Ini sedikit cerita ya. Jadi, itu penting wawasan itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada konteks hadis tadi, intinya adalah bahwa dari riwayat tadi kemudian kita jelaskan menurut perspektif ulama lain terkait dengan peristiwa itu. Oh, ternyata ada yang memahami justru dari peristiwa-peristiwa tadi, dari riwayat-riwayat tadi itu kesimpulannya begini. Nah, ini ya, kesimpulannya seperti ini.
Dan mereka yang dituduh sebagai ahli bid'ah itu punya argumen. Gitu loh, punya argumen. Al-Humari yang dituduh sebagai ahli bid'ah ini nggak main-main ilmunya itu. Ya, ilmunya beliau ahli hadis, ahli usul, ahli lughah, ya. Dan bahkan kemudian beliau disebut sebagai mujtahid. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana beliau itu kemudian disebut sebagai ahli bid'ah misalnya kan? Nah, ini kan pertanyaan menarik sebenarnya. Bagaimana seorang mujtahid, bagaimana seorang ahli hadis, bagaimana seorang ahli usul, bagaimana seorang beliau itu juga menguasai berbagai macam disiplin ilmu sehingga beliau disebut sebagai mutafannin, ya. Ini Al-Allamah Al-Ghumari, ya, dan guru beliau kemana-mana, beliau berguru kemana-mana, bukan pada satu guru, bukan pada satu madhab. Guru beliau itu ada yang madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, beliau pelajari. Dari situlah maka kemudian beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu tadi. Nah, ini sedikit gambaran ya, jadi supaya kita punya wawasan lah gitu, ya, punya wawasan. Baik, nah itu Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah terkait dengan riwayat yang pertama tadi, ya, sedikit faidah tambahan. Kemudian berikutnya adalah satu lagi riwayat yang terkait dengan kisah rajulin minal ansor. Jadi kisah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Dan riwayat ini sudah pernah kita sampaikan, tapi diulang di dalam kitab ini karena ini bab tentang sedekah. Akhraja Muslimun wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Jadi Imam Muslim maupun yang lain telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ja'a rajulun." Ada seorang laki-laki datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni majhudun. Kita tahu di dalam riwayat sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau diminta enggak pernah menolak. Ya kan? Kalau Rasulullah tidak punya, Rasul akan mengatakan kamu beli dulu atau kamu minta dulu, bilang nanti saya yang bayar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sakhoknya, saking dermawannya itu Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika itu mengatakan inni majhudun. Aku ini dalam kondisi majhud. Majhud di situ maksudnya betul-betul enggak punya apa-apa, gitu. Enggak punya apa-apa. Ya. Kemudian fa'arsala ila ba'di nisa'ihi. Rasulullah SAW kemudian mengirim orang kepada sebagian istrinya. Faqalat, kata istrinya, la walladhi ba'asaka bil haqq. Katanya, tidak, demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, ma indi, kami tidak punya, illa ma, kecuali air saja. Ini istri-istri Nabi, didatangi cuma punya air. Summa arsala ila ukhra, kemudian Rasulullah mengutus ke ada istrinya yang lain. Mungkin ada istrinya yang lain punya. Faqalat misla dalika. Ternyata istrinya yang lain juga mengatakan sama seperti yang pertama tadi. Mengatakan apa? Kami enggak punya apa-apa kecuali air, Masya Allah. Hatta kulna kulluhunna misla dalika. La walladhi ba'asa bil haqqi ma indi ila ma'an. Sehingga kami istri-istri Nabi ini semua mengatakan kami ya tidak, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, kami tidak memiliki kecuali air saja. Masya Allah. Ini keluarga Rasulullah SAW. Faqala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, manjidifu hadal lailah rahimahullah. Kata Nabi, siapa yang bisa menjamu tamuku? Ini kan tamunya Rasulullah kan? Tamunya Rasulullah. Datang pada Nabi, tapi Nabi mau menjamu, di rumahnya nggak ada apa-apa. Hebatnya Rasulullah minta tamunya tadi sabar dulu, kamu tunggu, tanya ke istrinya, ada enggak makanan, ada enggak, ada? Enggak ada sama sekali, cuma ada air saja. Ya, cuma ada air saja, Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah umumkan, siapa yang bisa menjamu tamuku pada malam ini, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Faqama rajulun minal ansor, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Ansor. Faqala ana ya Rasulullah. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, maka kemudian orang itu dibawa, ya. Jadi orang itu berangkat membawa tamunya Nabi tadi itu dengan tunggangannya. Faqala limraatihi, kemudian laki-laki Ansar itu mengatakan kepada istrinya, hal indaki syai', apakah kamu punya sesuatu? Faqalat, kemudian istrinya mengatakan, la, tidak, illa kutus subyani,
kecuali makanan yang dipakai makanan anak-anakku. Maksudnya makanan untuk anak kita. Ya. Qala fa'allilihim bisyai'in. Kalau begitu ya, kamu untuk mereka, maksudnya untuk mereka itu lakukanlah sesuatu supaya mereka itu melihat ada sesuatu yang disiapkan. Fa idza aratul asya'a fanawwimihim. Kalau mereka ingin makan malam, tidurkan mereka. Subhanallah. Ini orang sebenarnya dia juga tidak punya makanan kecuali makanan untuk anaknya. Ketika malam itu anaknya pengen makan malam, kata si suaminya ini mengatakan kamu tidurkan dia. Ya. Fa idza dakhala daifuna, apabila tamu kami itu masuk, fa'at fi'i as-saraja, kamu matikan lampunya. Wa arihi, dan kamu tampakkan kepada dia annanakulu, kita sedang makan. Nah, coba. Jadi orang itu menampakkan ya seperti sedang makan. Kalau lampunya mati kan nggak kelihatan. Mungkin sedang keludik gitu kan. Suaranya kelihatan seperti suara orang makan. Padahal sebenarnya sedang mungkin ngetukkan ya apa namanya garpu sendoknya mungkin ya, atau apalah gitu ke piringnya tadi, dikira makan gitu. Ini yang dilakukan oleh sahabat tadi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan faida ahwa liyakula fakumi ila saraji hatta tudfihi. Jadi kalau dia apa namanya sudah pengen, maksudnya pengen makan tadi itu, maka persilahkanlah fakumi ila saraji, kamu baru nanti kalau sudah selesai makan, sudah puas ya, maka berdirilah kemudian nyalakan lagi hatta. Nah, di situ disebutkan tadi faqa'adu wa akalat dhaifu, maka kemudian mereka duduk dan tamunya tadi makan wabata tawiya ini. Keduanya itu masih dalam keadaan lapar ketika melalui malam harinya tadi. Ini kisah seorang sahabat Ansor di mana sahabat tadi itu ya, sahabat tadi itu memilih memberikan makanan anaknya kepada tamunya tadi, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, ketika pagi hari, ghada'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamunya Nabi ini datang kepada Nabi. Faqala, ya, kemudian ya dalam riwayat ini disebutkan faqad ajiballahu min sani'ikuma. Allah takjub dengan apa yang kalian lakukan berdua. Bidoi fikuma, dengan terhadap tamu kalian berdua. Ini cerita Nabi kepada orang yang menjadi mudif, yang menyambut tamunya Rasulullah SAW tadi. Dalam riwayat yang lain, kemudian Allah menurunkan Al-Quran, ya. Di sini disebutkan ketika itu Allah menurunkan surat Al-Hasyr ayat 9. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 itu Allah menyatakan apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka meskipun mereka sendiri membutuhkan. Itu sifat para sahabat. Ya, ini disebutkan di dalam kitab At-Targhib wa akhraju aidan Al-Bukhari, dikeluarkan juga hadis ini oleh Al-Bukhari wa Nasa'i wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim ya disebutkan tasmiyatu hadal ansari bi Abi Talhah. Ada yang menyebutkan lelaki itu ternyata adalah Abi Talhah. Abi Talhah ini seperti yang kita tahu ketika beliau itu mendapatkan, jadi Nabi itu mendapatkan wahyu ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Beliau inilah orang yang kemudian menyerahkan kebunnya di ya kebun Beroha itu kepada Rasulullah SAW. Alasannya apa? Sebagai bukti ketaatan beliau, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masya Allah. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini disebutkan kama fit tafsir Ibnu Katsir, itu sebagaimana dalam riwayat Ibnu Katsir, wa fi riwayat Tabrani, dan di dalam riwayat Tabrani disebutkan hadar rasul alladzi ja'a bi Abi Hurairah. Inilah orang yang membawa Abu Hurairah. Kama dzakar al-Hafidz fil Fathis, bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran ya bagaimana kemuliaan para sahabat. Jadi riwayat-riwayat tadi poinnya itu membahas tentang sedekah, meskipun ada banyak insight yang kita bisa dapatkan dari riwayat itu, mulai dari kisah bagaimana lafadznya adzan
ya termasuk juga tadi as-sholatu khairum minan naum, termasuk pembahasan bid'ah dan sebagainya yang bisa kita dapatkan dari situ. Kemudian bagaimana hubungan antara nikmat itu dengan kebiasaan para sahabat untuk bersedekah. Dan terakhir adalah kisah bagaimana kehebatan ya Abi Thalhah tadi, meskipun tidak punya apa-apa, tapi beliau memenuhi apa yang diinginkan oleh Rasulullah dengan menjamu tamu yang Masya Allah tadi, sehingga dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini juga pelajaran kita itu, meskipun tadi hadisnya disebutkan innamas shadaqatu an dhahrin ghina, artinya kita itu untuk bersedekah tidak perlu nunggu kaya. Meskipun hukum asalnya begitu, sedekah itu berlaku untuk orang yang punya kelebihan, tapi jangan pernah menunggu kita punya kelebihan bersedekah. Salah. Ya, bersedekahlah dengan apapun yang kita punya. Ya, kalau kita tidak punya sedekah dengan harta, sedekah dengan mungkin ilmu. Ya. Sedekah dengan ilmu. Itu juga sedekah. Apa? Ngajari orang, ngajak orang. Jadi kalau misalnya sekarang ini contoh ya, contoh sederhana saja. Panitia sedang bangun masjid. Bapak, kalau tidak bisa wakaf, nge-share itu dapat pahala. Itu namanya sedekah juga. Ya, nge-share itu dapat pahala. Itu sedekah. Kita tidak bisa sedekah dengan duit, tapi kita bisa sedekah dengan ilmu. Memberitahu orang lain itu sedekah. Kata Sayyidina Ali, ya, al ilmu yazku bil infak. Ilmu itu bertambah ketika kita infakkan. Bagaimana menginfakkan ilmu? Ngajari orang, memberitahu orang, itu kan ilmu. Nge-share itu kan memberitahu orang, ya kan? Bagian dari nyampaikan ilmu, nyampaikan informasi, ya. Nah ini, jadi insya Allah kita menjadi wasilah kebaikan, ya, bagi ya yang lain. Nah gitu loh. Nah jadi jangan sampai sudah nggak mau wakaf, ya, kemudian nge-share nggak mau, kerjanya nyinyir. Nah, ini sifatnya orang munafik ini yang kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Orang munafik itu kalau ada orang infak, ada orang sedekah, kerjanya nyinyir. Nah ini kerjanya orang munafik, jangan sampai kita masuk yang ketiga ini. Naudzubillah. Baik, sampai di sini sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan, tanyakan dan sebagainya. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi silakan. Kalau ada, fadhal. Baik, tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.